Kalau pertanyaan itu banyak muncul di diri kalian, itu tandanya kalian belum tahu tentang diri kalian sendiri. Dalam psikologi, kemampuan untuk mengetahui atau mengenal diri sendiri itu disebut dengan self-awareness atau kesadaran diri. Bahasa sehari-harinya, self-awareness itu sering diartikan dengan sadar diri. Kemudian, tentang apa aja sih self-awareness itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang self-awareness menurut keilmuan psikologi. Jadi menurut tokoh psikologi bernama Daniel Goleman yang dikutip dalam artikel karya Rehan dan Muhajir 2024 tentang pendekatan psikologis terhadap konsep self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan menyadari perasaan, pikiran, kelebihan, kekurangan, serta pengaruhnya terhadap perilaku diri sendiri dan orang lain. Self-awareness merupakan salah satu komponen utama kecerdasan emosional yang memungkinkan seseorang memahami kondisi dirinya secara objektif sehingga dapat mengambil keputusan dan bertindak secara cepat. Nah, menurut Goleman ini juga self-awareness itu memiliki 3 aspek penting. Yang pertama itu ada kesadaran emosi atau emotional awareness, yaitu kemampuan individu mengenali emosi yang sedang dirasakan serta memahami penyebab munculnya emosi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penilaian diri yang akurat atau accurate self-assessment, yaitu kemampuan memahami kelebihan dan kekurangan diri secara realistis. Individu dapat mengevaluasi dirinya secara objektif, menerima kritik, serta mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir itu adalah kepercayaan diri atau self-confidence, yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Kemudian yang kedua ada self-awareness dalam perspektif psikologi Islam. Dalam Islam, kesadaran diri tidak hanya berkaitan dengan memahami kondisi psikologisnya saja, tetapi juga memahami hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa perubahan positif dimulai dari kesadaran individu terhadap dirinya sendiri. Di sini saya akan memberikan sedikit mitos yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, mitosnya, self-awareness itu bawaan lahir. Padahal, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuzarian et al. Pada tahun 2024 yang berjudul The Contribution of Self-Regulated Learning, Self-Awareness, and Spiritual Intelligence to Academic Achievement menunjukkan bahwa self-awareness itu dapat dikembangkan melalui refleksi diri, evaluasi pengalaman, penerimaan umpan balik, dan proses belajar sepanjang hidup, yang artinya setiap orang dapat meningkatkan kesadaran dirinya dan tidak sepenuhnya mutlak bawaan sesuai lahir, tapi dapat berubah melalui proses belajar selama ia hidup. Nah, sebelum ditutup, jadi self-awareness itu bukan tentang menjadi seseorang yang sempurna, tetapi self-awareness adalah keberanian untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, menerima kekurangan yang ada, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil untuk mengenal diri sendiri. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.